Pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai medan listrik. Kalau kita definisikan, medan listrik itu adalah daerah dalam ruang yang masih mendapat pengaruh gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, medan listrik itu bisa disebabkan oleh muatan yang diam maupun bergerak. Misalkan saya memiliki muatan positif. Muatan positif itu akan memancarkan garis-garis gaya listrik ke sekitarnya. Kalau ada garis-garis gaya listrik, dipastikan di sekitar muatan itu pasti ada medan listrik. Kalau misalkan ini negatif muatannya, maka arah garis gaya listrik itu akan menuju muatannya. Andaikan saya memiliki muatan positif, boleh negatif, pada jarak R itu ada pengamat. Bisa juga di sini diletakkan detektor. Kalau kita menghitung besarnya medan listrik di titik P itu, maka kita menggunakan rumus E sama dengan kaki per R kuadrat. Di mana E itu adalah medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb atau Volt per meter. Sedangkan K itu adalah konstanta Coulomb, satuannya Newton meter kuadrat, Coulomb pangkat min 2. Ingat, kalau di ruang hampa dulu berapa? Ruang hampa atau udara itu disamakan, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi kalau dalam soal nggak diketahui di mana muatan diletakkan, dianggap di udara atau ruang hampa. Nah, kalau G ini adalah muatan sumber, muatan yang menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Sedangkan R itu jarak pengamat atau detektor ke muatan sumber. Rumus medan listrik seperti ini hanya berlaku untuk muatan titik. Muatan titik itu adalah maksudnya begini. Misal saya punya kelereng bermuatan listrik, tapi kelereng saya itu diameternya cuma 1 mm. Terus kemudian di sini ada titik P yang berjarak 1 meter dari kelereng itu. Maka berapa besar medan listrik di titik P? Kalau kita lihat 1 meter dengan diameter kelereng 1 mm itu kan terlampau besar. Artinya ukuran kelereng itu terlampau kecil. Maka ini bisa dianggap suatu muatan titik. Bumi pun itu bisa dianggap sebagai muatan titik. Kalau pengamatnya ada di pusat galaksi Bima Sakti, malah nggak kelihatan bumi ya. Hanya sedikit debu yang tidak terlihat. Nah, jadi benda besar pun itu bisa dianggap muatan titik. Tergantung pengamatnya itu ada di mana. Jadi pembandingnya adalah jarak pengamat ke muatan sumber itu. Kalau jarak pengamat ke muatan sumber itu terlampau besar dibandingkan dengan ukuran bendanya, maka itu dikatakan muatan titik. Nah, rumus ini bisa nanti kita buktikan dengan menggunakan hukum Gauss. Nanti kalau sudah sampai hukum Gauss, maka rumus ini akan saya buktikan. Permasalahan berikutnya, medan listrik itu adalah besaran vektor. Jadi selain kita harus bisa ngitung nilainya pakai rumus ini, maka kita juga harus bisa menentukan arah vektornya. Nah, kalau misalnya di sini ada muatan positif, kemudian ada titik P sama S di sini, maka cara menggambar vektor medan listriknya adalah misalnya menggambar di titik P. Ini kita tarik dulu garis penghubung antara titik itu dengan muatan sumbernya. Nah, terus kemudian arah medan listrik, kalau muatan plus itu pasti menjauhi muatannya. Tapi arah vektor itu harus segaris dengan garis hubungnya. Jadi tidak boleh gambarnya menceng begini atau ke sana, tidak boleh ya. Jadi harus segaris dengan garis hubungnya. Nah, terus kemudian kalau ini titik S, kemana arah medan listriknya? Tarik garis penghubung dulu ke muatan sumber. Nanti pasti arah vektor medan listriknya segaris dengan garis hubung titik ke muatan sumbernya. Karena ini positif, maka arahnya pasti menjauhi. Seperti halnya arah garis-garis gaya listrik yang disebabkan muatan positif selalu menjauhi muatannya. Bagaimana kalau negatif? Kalau muatannya negatif, maka arah medan listrik itu menuju muatannya. Jadi tetap ditarik garis penghubung, misalnya menentukan arah medan listrik di titik T, jadi kita gambar vektornya menuju muatannya, segaris dengan garis hubungnya. Nah, terus kemudian di S juga begitu, ini kita gambar arah vektor medan listriknya menuju muatannya, segaris dengan garis hubung antara titik dengan muatan. Nah, sekarang kita akan membahas gaya pada muatan yang terletak di dalam medan listrik. Misalkan saya memiliki plat yang sebelah kanan ini bermuatan positif, yang sebelah kiri bermuatan negatif. Kalau Anda belum bisa bayangkan plat, ya bayangkan aja plat sepeda motor misalnya, dikasih muatan.
Nah, yang kiri positif, yang kanan negatif. Jadi dia diletakkan sejajar seperti ini platnya, seperti itu. Nah, nanti medan listriknya akan muncul dari plat yang positif menuju negatif. Ingat, E itu vektornya selalu suka negatif, arahnya ke negatif, nggak suka positif. Jadi selalu menuju yang negatif, meninggalkan yang positif. Nah, kalau misalkan kita letakkan suatu partikel bermuatan listrik, partikel bermuatan listrik itu bisa proton, bisa elektron, bisa ion-ion gitu ya, diletakkan dalam medan listrik, maka dia akan mendapat gaya listrik atau gaya Coulomb. Kemana arah gayanya? Kalau muatannya positif, itu sudah pasti arah gayanya ke kanan. Karena ini kan main, dengan plus akan ditarik ke arah kanan. Kalau dilihat dari sisi kiri, ya plus ketemu plus ditolak. Memang betul gayanya ke arah kanan. Artinya bahwa kalau ada muatan positif diletakkan dalam medan listrik, maka akan dapat gaya dengan arah vektor sama arah dengan vektor medan listrik. Sebaliknya kalau negatif akan mendapatkan gaya dengan arah gayanya melawan arah vektor medan listrik. Nah, nilai gayanya itu bisa dihitung dengan mudah, yaitu pakai rumus Q kali E. F tetap menyatakan gaya Coulomb, Q itu muatan partikel, satuannya Coulomb, sedangkan E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb atau Volt per meter. Jadi kalau misalnya nanti Anda mendapat soal, katakanlah ada medan listrik arahnya ke kiri dalam suatu ruang, terus kemudian di sini ada muatan positif diletakkan di dalamnya, maka dia akan dapat gaya arahnya pasti ikut arah medan listriknya. Jadi arahnya berarti ke kiri seperti ini. Ya, ikut arah medannya. Tapi kalau negatif pasti berlawanan. Nah, seperti ini. E-nya ke sana berarti berlawanan dengan medan, arahnya seperti itu. Terus kemudian yang bawah, kalau medan listriknya ke bawah bagaimana? Karena ini muatan positif yang ada di dalam medan listrik, maka dia kena gaya sesuai arah medannya. Seperti itu, tidak peduli arah medan listrik itu kemana. Kalau positif, arah gaya sesuai arah medan. Kalau negatif, pasti berlawanan dengan arah medannya. Kita bisa memikirkan dengan mudah kalau lupa ya, kalau lupa, ini medan listrik kan nggak suka positif ya, dia meninggalkan positif. Nah, makanya kalau begitu ini dibaca si elek aja ya, si elek, si jelek, si jahat. Orang jahat itu tidak suka hal-hal yang positif, selalu meninggalkan yang positif. Dia suka hal-hal yang negatif. Lihat ini, medan listrik suka negatif, nggak suka positif. Si elek, si jelek, si jahat kan gitu ya. Oke, terus seperti ini. Kenapa kok gayanya ke sini? Ini kan dia meninggalkan positif medan listriknya. Jadi makanya kalau muatan negatif arahnya berlawanan E karena dia akan menuju muatan positif gitu ya, ditarik. Terus kemudian kalau di sini kenapa ke situ? Karena di sini medan listrik meninggalkan positif di situ. Positif ketemu positif ditolak, makanya arahnya ke bawah. Contoh soal nomor 1. Ini ada dua muatan listrik sama-sama positif, Q1 4 mikrocoulomb, Q2 9 mikrocoulomb, terpisah pada jarak 10 cm. Di manakah letak titik C agar medan listrik di titik itu sama dengan 0. Nah, kalau dapat soal seperti ini, karena muatan di A dan B itu sejenis, titik yang medan listriknya 0 pasti di antara dua muatan. Misalnya diletakkan di sini, titik C. Saya misalkan pada jarak X dari A, berarti kalau begitu dari B 10 min X gitu ya. Nah, kalau di luarnya itu tidak mungkin. Misalnya diletakkan di sini itu tidak mungkin karena medan listrik di sini yang dari Q1 itu menjauhi ke arah kanan, oleh Q2 juga menjauhi ke arah kanan. Vektornya sama arah kalau di luar. Jadi di luar itu di sisi kanan B maupun di kiri A itu pasti sama arah. Jadi kalau dijumlahkan nggak mungkin 0 karena vektornya sama arah. Tapi kalau di dalam itu berlawanan arah vektornya. Coba kita gambar. Medan listrik yang disebabkan oleh Q1 itu menjauh, arahnya ke kanan. Seperti ini, saya beri nama E1. Oleh Q2, arahnya ke kiri. Menjauh juga karena ini positif muatannya. Seperti itu vektornya, berlawanan. Jadi kalau E di C itu sama dengan 0, berarti resultannya kan dua vektor berlawanan dikurangi seperti ini. Sehingga nanti E1 itu sama dengan E2. Nah, terus sekarang kita uraikan. E1 disebabkan oleh muatan
Yang pertama, jadi kalau begitu ini K, Q1 per jarak muatan pertama terhadap titik C itu adalah X ya. Jadi itu X, langsung aja X kuadrat, terus K dikalikan Q2, jarak muatan Q2 ke C, lihat gambar itu kan 10 min X di kuadrat. Makanya saya coret ya. Q1 di situ 4, X kuadrat, biarkan mikro satuannya, karena Q1 mikro, Q2 juga mikro, yang penting satuannya sama ya, nggak usah diubah dalam kolom. Nah ini 10 min X kuadrat, di akar kedua ruas 2 per X, 3 per 10 min X, kalikan silang 20 min 2X sama dengan 3X, berarti ini 20 sama dengan 5X, X-nya sama dengan 4 cm. Jadi titik yang medan listriknya 0 itu terletak pada jarak 4 cm dari muatan yang berada di titik A. It's very easy problem. Contoh soal nomor 2. Di manakah titik C harus diletakkan agar medan listrik di titik itu sama dengan 0? Tetap ya, perhatikan baik-baik di sini. Q1 plus 4 mikrokulum, sedangkan Q2 min 9 mikrokulum. Jadi sebenarnya datanya sama dengan tadi, cuma Q2 itu negatif. Nah jaraknya 10 cm. Nah kalau ada soal seperti ini, muatannya tidak sejenis, titik C yang medan listriknya 0 tidak mungkin terletak di antara dua muatan, karena vektor medannya pasti sama arah. Kalau di antaranya, misalnya kalau C saya letakkan di sini, oleh Q1 arahnya kan ke sana, medan listriknya ke kanan. Tapi oleh Q2 arahnya juga ke kanan, karena ini negatif. Jadi menuju muatannya. Vektor yang sama arah nggak mungkin 0 kalau dijumlahkan. Jadi kalau tidak sejenis muatannya, titik yang medan listriknya 0 itu di luarnya. Bisa kiri, bisa kanan. Tapi yang masuk akal cuma satu, yaitu di sebelah kiri dari muatan Q1. Kenapa harus di sebelah kiri? Karena ini medan listriknya itu sama dengan 0. Sekalipun di yang sebelah kanan medan listriknya nanti berlawanan, tapi medan listrik yang disebabkan Q1, Q2 itu tidak seimbang. Padahal kalau 0, vektornya harus seimbang, harus sama dan berlawanan. Jadi paling masuk akal itu di ruas kiri, karena kalau di ruas kanan, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan B itu nanti terlampau besar arahnya ke kiri. Karena muatannya besar, jaraknya terlampau kecil gitu. Jadi nggak imbang dengan yang dihasilkan Q1. Jaraknya jauh, muatannya sangat kecil. Jadi kalau begitu apa? Medan listriknya ke kanan sangat kecil, nggak imbang dengan yang ke kiri. Jadi yang benar itu di sebelah kirinya A. Nah kalau kita gambar, arah medan listrik yang dihasilkan Q1 itu adalah arahnya menjauh ke kiri, berarti oleh Q2 itu arahnya mendekati muatannya. Jadi dia ke kanan seperti itu, jadi arahnya berlawanan dan bisa seimbang gitu ya. Jadi kalau misalkan ini titik C terhadap A itu jaraknya adalah X begitu, maka kita bisa mencari X-nya, letak dari titik C itu. Jadi kita tahu bahwa E di C itu sama dengan 0, berarti E2 dikurangi E1 itu sama dengan 0, berarti E1 sama dengan E2. Nah E1-nya itu disebabkan muatan Q1. Jadi rumusnya K Q1, jarak titik C ke Q1 itu adalah X ya. Terus kemudian ini K kali Q2 per jarak Q2 ke titik C itu adalah 10 ditambah berapa itu? Ditambah X kuadrat. Jadi kalau begitu K-nya ini tetap bisa dicoret. Nah tinggal masuk aja nih. Q1-nya berapa? Oh, Q1-nya 4 situ. Masuk, biarkan mikro ya. Terus kemudian per X kuadrat sama dengan Q2-nya 9 mikro. Loh, min-nya kok gak dimasukkan? Nah, kalau perhitungan vektor, tanda min itu harus dibuang. Tanda min itu hanya untuk menentukan arah medan listriknya. Jadi dalam perhitungan tidak boleh diikutkan. Terus kemudian di sini 10 plus X di kuadrat. Lalu akar kedua ruas, jadi ini 2 per X. Ini 3, 10 plus X. Kalikan silang, 20 plus 2X sama dengan 3X. Jadi kalau begitu, ini X ya. Berarti X-nya ketemu 20 cm. Itulah jawabannya. Jadi letak titik C terhadap Q1 adalah sejauh 20 cm supaya medan listrik di C itu sama dengan 0. Contoh soal nomor 3. Ini ada dua muatan, Q1, Q2. Besarnya sama sih, cuma
Q1 tandanya minus, sedangkan Q2 itu positif. Nah, ini akan menimbulkan medan listrik di titik P. Berapa medan listrik di titik P? Itu yang ditanyakan. Caranya kita harus menggambar vektor medan listrik yang disebabkan oleh Q1 dan Q2 di titik P. Nah, karena Q1 itu negatif, berarti arah medan listriknya akan menuju muatannya. Seperti ini kalau digambar, ini arah E1. Sedangkan E2-nya pasti menjauhi muatannya seperti ini. Nah, sekarang kita mencari sudut cepitan antara vektor E1 dengan E2. Karena ini 3 cm, 3 cm, 3 cm, ini berarti segitiga sama sisi. Karena sama sisi, ini sudutnya pasti 60. Semua 60 ya. Jadi sebelahnya ini adalah 120 derajat. Kita bisa mencari resultan antara E1 dan E2 ketika E1, E2 sudah kita hitung. Jadi mari sekarang kita hitung E1 dan E2-nya. E1 itu adalah K kali Q1 per R1 kuadrat. K-nya 9, 10 pangkat 9, karena asumsinya muatan diletakkan di udara. Q1-nya minus 2 mikrokulum, tapi tanda minusnya dibuang ya. Tidak boleh dipakai, nilai mutlaknya aja. 2 mikro, mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi 2 mikrokulum, 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Jadi harus jadikan kulum. R1 itu jarak Q1 ke titik P, 3 cm. 3 cm itu jadikan meter, 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu dikuadrat. Jadi ini 9 habis ya. 10 pangkat min 4, pangkat min 2. Berarti kali, berapa ini? 2 kali 10 pangkat 7 hasilnya. Newton per kulum. Nah, sekarang E2-nya berapa? E2-nya kan dihitung pakai K Q2 per R2 kuadrat ya. R2 kuadrat. Kita lihat bahwa nilai R1 dengan R2 itu sama. Ini kan R1. Dan nanti R2, 3 cm juga sama dengan R1. Dan Q-nya nilainya juga sama. Jadi simpulannya nilai dari E-nya itu sama. Ini sama dengan E1, yaitu 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kulum. Jadi sekarang kalau begitu E2 sama dengan E1. Ini saya misalkan E ya. Jadi kalau begitu E resultannya di titik P, E resultan ya, atau saya tulis gini aja, E di titik P itu adalah akar vektor yang bentuk sudut ini, E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 kosinus sudut cepitannya 120. Nah, tapi ini E-nya sama ya. E-nya sama ini. Jadi ini bisa saya ganti E kuadrat. Ini E kuadrat. Nah, ini E kali E kuadrat. Cos 120 itu min setengah. Nah, ya. Jadi kalau begitu berapa ini? Min E kuadrat. Min E kuadrat, ini kuadrat habis. Jadi akar E kuadrat tinggal itu. Jadi akar E kuadrat E. Mana E-nya tadi? Ini. Jadi 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kulum. Nah, inilah jawaban dari soal ini. It's very easy problem. Contoh soal nomor 4, ini ada bola bermuatan listrik positif ya. Massa bola itu 100 akar 3 gram, muatan bola adalah 1 milikulum, percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar medan listrik yang mengenai bola itu. Kita lihat di sini sebenarnya bola ini digantung. Sebenarnya bola ini digantung dengan tali ringan, terus kemudian dia bisa menyimpang ke kanan. Kenapa demikian? Karena medan listriknya ke kanan, makanya dia akan mendapat gaya kulum arahnya ke kanan. Nah, terlihat juga di sini dindingnya positif. Jadi positif ketemu positif, jelas ditolak. Gayanya itu ke kanan. Jadi untuk menjawab soal ini, kita harus menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada bola. Yang ke bawah, sewaktu dia menyimpang pada posisi ini, itu ada gaya berat, W selalu ke bawah. Terus kemudian ada gaya kulum, arahnya ikut arah medan listriknya. Nah, terus kemudian talinya juga tegang di sini ya. Tegangan tali itu kita gambar seperti ini. Nah, sudah saya ajari di video sebelumnya ya, bahwa cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan menggunakan vektor siklis. Caranya digeser-geser aja vektornya. Jadi F-nya saya geser ke bawah, nanti T-nya saya geser ke sini ya. Saya seret ke bawah sedikit, miring. Jadi kalau kita lihat, jika ini saya tarik garis lurus, kayak gitu, lurus dengan penggaris ya.
Ini 30 derajat, maka sudutnya di sini juga 30 derajat. Nanti vektor F saya geser ke bawah, ke ujungnya W, terus kemudian T-nya saya taruh di bawah seperti itu, geser miring, maka nanti akan dihasilkan vektor siklis seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah digeser-geser, vektornya akan membentuk vektor siklis seperti ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kita lihat ini adalah segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Kalau kita mau menghitung berapa nilai E-nya, ya E itu kan ikut gaya kolomnya. Sehingga kita bisa memakai fungsi tan untuk mencari nilai medan listriknya. Tan 30 itu depan dibagi dengan samping. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Berarti F itu bisa ditulis W tan 30 derajat. Padahal kita ingat, kalau ada muatan kena medan listrik, dia akan dapat gaya kolom sebesar Q dikalikan E. Jadi ini Mg tan 30. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu E-nya di sini adalah Mg tan 30 dibagi dengan Hi. Jadi M-nya tinggal masukkan. Ini gram ya, jadikan kilogram. Ini kalau jadikan kilogram dikalikan 10 pangkat min 3. Jadi akhirnya dapat 10 pangkat min 1 akar 3. Itu masanya ya. G-nya adalah 10. Tan 30 itu sepertiga akar 3. Atau saya tulis per akar 3, nggak masalah. Hi-nya di sini adalah 1 mili kulum. 1 mili itu 10 pangkat min 3 kulum. Jadi ini tinggal menghitung aja. Ini hasilnya sama dengan berapa? Akar 3 sama akar 3 ini bisa dicoret. Dicoret aja. Jadi ini 10 pangkat min 1 kali 10 itu 1. Sehingga hasilnya itu adalah 1000, 10 pangkat 3 Newton per kulum. Inilah medan listrik yang mengenai bola itu. Nomor 5, ini ada medan listrik. Nilainya adalah 0,2 Newton per kulum. Terus kemudian ada proton melintas dalam medan listrik dengan kecepatan diketahui, membentuk sudut 30 derajat. Dan muatan massa proton sudah diketahui dalam soal. Yang ditanyakan adalah berapa gaya kulum pada proton dan juga arahnya kemana. Kita bisa menjawab soal ini dengan sangat mudah. Kita ingat bahwa gaya kulum untuk partikel yang bermuatan yang diletakkan dalam medan sama sekali tidak bergantung pada massa, tidak bergantung pada kecepatan dan sudut arah V terhadap E. Jadi tinggal Q kali E gitu aja rumusnya. 1,6, 10 pangkat min 19 muatannya kalikan E-nya. E-nya 0,2. Jadi ini hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 20 Newton. Udah, gitu aja selesai untuk nilainya. Kalau arah gayanya gimana? Arah gaya pasti akan mengikuti E-nya. Karena E-nya ke kanan, maka arah gaya yang bekerja pada muatan Q juga ke arah kanan. Soal nomor 6, ini ada dua plat, yang satu bermuatan negatif, yang lain positif. Nanti ada medan listrik dari positif ke negatif. Nilainya adalah 1 Newton per kulum. Nah, massa dari elektron yang bergerak, ini elektron ya, massanya 9 kali 10 pangkat min 31, muatannya juga sudah diketahui, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum, jarak dua plat 0,8 cm. Yang ditanyakan, dari keadaan diam, elektron itu kan bergerak menuju plat positif. Waktu yang dibutuhkan untuk menumbuk plat positif itu berapa lama? Jadi dia akan bergerak kanan, jedes gitu, akan menubruk plat positif. Berapa waktunya? Itu yang ditanyakan. Kita bisa menyelesaikan dengan sangat gampang. Kita lihat bahwa elektron itu bergerak secara apa? GLB atau GLBB? Kita lihat ya. Elektron min ketemu min, pasti ditolak. Berarti ada gaya kulum, arahnya ke kanan. Gaya ini akan mempercepat elektron dari plat negatif ke plat positif. Karena ada percepatan, berarti konsepnya adalah GLBB. GLBB. GLBB rumus S-nya kan ini ya, VOT plus setengah AT kuadrat. Lah, VO-nya itu kan 0 dari keadaan diam ya, elektronnya. Sedangkan A itu hukum Newton, F per M dikalikan dengan T kuadrat. Ingat F itu M kali A ya. Nah, sedangkan
muatan yang ada di dalam medan listrik akan kena gaya Coulomb sebesar Q kali E per M dikalikan dengan T kuadrat. Akhirnya T kuadrat ini 2ms ya, dikalikan silang dibagi dengan Q kali E. Nah, kita tinggal masukkan aja massa elektron 9 10 pangkat min 31, S-nya itu adalah 0,8 cm. Kalau meter kalikan 10 pangkat min 2. Ini jadikan meter S-nya ya, harus dalam SI. Kalau Q-nya elektron, tanda min tidak usah dimasukkan. Seperti itu nilai mutlaknya aja, sedangkan E-nya adalah 1. Ini nilai medan listriknya. Nah, sekarang kita tinggal mencoret di sini. Ini 1,6 dicoret sama 1,6 habis. Jadi ini tinggal berapa ya? 9 kali ini dibagi itu berapa? 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 14. Jadi kalau begitu T-nya di sini adalah akarnya ini. Jadi 3 kali 10 pangkat min 7 skon. Atau boleh ditulis dalam mikro, ini kalikan 10 pangkat 6 berarti 0,3 mikroskon. It's very easy problem.